Assalamualaikum, hai Sobat Manis. Di episode keempat kita kali ini, kita ada sesuatu yang sangat spesial banget nih. Penasaran gak sih? Apaan tuh? Ini juga ngomong-ngomong, kursinya kok kosong sih ya? Kita bertiga aja nih. Aduh, siapa nih yang kira-kira yang datang ya? Bertiga yang setan. Wow. Gak boleh deket-deket ya? Ya udah, jadi ini bakal diisi sama siapa? Langsung aja kali ya kita panggil. Bener sih, soalnya di episode keempat ini kita bakal ada kedatangan narasumber. Wow, siapa yang Penasaran kira-kira? nggak? Coba siapa ya yang datang? Tebak, komen di bawah juga boleh. Sebelum kita panggil narasumber ya, coba deh kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Like jangan lupa ya, loncengnya juga jangan lupa. Oke, kita aja langsung sambut. Ini dia Atania dari kelas 10-3. Selamat langsung. Halo semuanya, aku Atania dari 10-3. Jadi kali ini kita punya judul podcast yang berjudul Lingkungan Toksik. Apa sih lingkungan toksik? Iya tuh. Ada yang tahu Tahu nggak? gak? Apa? Tania? Lingkungan toksik itu lingkungan yang benar-benar merugikan, bisa menurunkan banget tuh sama rasa pede kita. Juga selain itu, lingkungan toksik ini juga berpengaruh banget dengan prestasi kita. Prestasi kita itu bisa menurun kalau kita hidup di lingkungan yang toksik. Berarti bisa bikin kita minder juga ya? Betul banget. Dan lingkungan toksik ini nggak cuma dari pertemanan, tapi juga bisa dari keluarga, terus dari orang-orang sekitar kita. Pasangan juga bisa loh, kalau misalkan yang udah usianya udah lanjut. Kalau dari Ata nih, pernah ngerasain lingkungan toksik yang mana sih? Aku pernah di lingkungan pendidikan juga pertemanan. Waduh. Gimana tuh yang Mau yang mana dulu nih? Mau yang mana dulu nih? Yang pendidikan. Pendidikan dulu. Awal mulai pendidikan. kenapa tuh? Kok bisa gitu Jadi sampai lingkungan toksik gitu buat kamu? Di sini tuh aku mau ngambil contoh ketika kita salah, itu benar-benar disalahkan. Padahal kesalahan itu bisa menjadi tujuan utama buat kita berhasil. Kalau dan orang-orang yang nyalahin ini terkadang nyalahinnya tuh nyalahin banget gitu. Kan kita jadi ngerasa emang gue sesalah itu ya, sampai kalian kok jahat gitu. Omongannya menyakiti hati, bukannya support gitu biar lebih maju. Kadang kan emang kita tuh gak jauh dari kesalahan. Kita pasti bakal selalu buat salah kan. Iya. Justru kesalahan itu buat biar kita memperbaiki diri Iya, ya, benar. biar lebih baik. Tapi kadang memang sih lingkungan yang udah nggak benar, kalau misalnya kita berbuat salah pasti selalu disalahkan. Dan kayak walaupun itu udah jauh banget, tapi tetap aja suka diungkit-ungkit lagi ya kan. Betul. Nah, Tapi ini ya, sekarang udah terbebas belum nih? Jujur masih agak ya. Oke. Cuman ada beberapa upayanya kok. oke, berarti udah lumayan bisa ngehandle. Ya, sudah bisa nge-handle. Gimana tuh caranya? Upayanya apa? Upayanya biar kasih tau dong apa biar tuh? teman-teman walaupun yang kita tahu. sedang di Iya. lingkungan toksik, kita nggak terbawa toksik gitu. Ini di ranah pendidikan ya? Iya. Oke, di ranah pendidikan. Sebenarnya sama aja dengan di ranah lainnya Oh, juga. Yang pertama itu fokus aja sama diri sendiri. Fokus improve diri sendiri. Kalau bisa nggak usah dipeduliin. Walaupun kamu orangnya perasa, gampang sakit hati, cuman pikir lagi mereka tuh cuman ngomongin, nggak ada ngebantu, nggak ada apa. Kita kan sukses sendiri-sendiri Iya, nih. benar. Mereka nggak bantuin apa-apa, jadi udah bodo amat aja. Berarti dengan bersikap tidak bodo amatan juga bisa membuat kita lebih better. Yes, of course. Oke deh, next. Kayaknya pendidikan. Iya, kalau yang di ranah pertemanan, Pertemanan atau gimana? Pertemanan nih, ini boleh ya sedikit curhat. Boleh. Kalau misalkan Boleh. Kalau curhat itu selalu ada di bisnis doang. Yes. Kalau semua di 15 juga ada. Yes. Makanya ngomong ya guys. Iya. Oke, jadi kalau di lingkungan pertemanan nih, terutama di lingkungan kecil kok, bisa dibilang kelas gitu lah. Boleh nggak sih? Iya, boleh ya. boleh. Gimana gitu, tersinggung atau gimana? Maaf ya, no offense. Jadi di kelasku ini nih bersirkel gitu orang. Waduh, sih. Aduh.
Circle. Berarti kan kelas itu udah menunjukkan suatu circle. Berarti Iya. circle di dalam circle. Yes. Lingkaran di dalam lingkaran. Waduh. banget itu. Bahaya Jadi banget. ceritanya gimana nih? Jadi seharusnya kelas itu kan terdiri dari beberapa anak yang kita tuh sekolah untuk menimba ilmu kan, Yes. saling membantu, support satu sama lain biar sama-sama dapat tujuan nih itu menjadi pinter, Pinter. punya ilmu. Tapi masalahnya teman-teman aku nih mereka pada bersirkel terus habis itu pada jadi licik gitu satu sama Waduh. lain. Aduh, liciknya tuh gimana tuh? Bisa Menjatuhkan menimbulkan apa gimana? Jadi berteman tapi bukan tulus untuk teman. Muka dua. Oh. Ya. Wow. Takut dikit. Gak apa-apa. Oh, Oh, Kamu punya kayak suatu hal yang bikin kamu trauma nggak sih? Oh, Oh. aduh. jadi mereka tuh gimana ya? Mereka kan bersirkel nih. Terus habis itu aku pernah dijauhin Waduh. dengan alasan yang nggak jelas. Diceng-cengin nggak, dijauhin aja. Silent treatment. Oh. Kayak diem, tiba-tiba didiemin tanpa aku nggak tahu kesalahan aku apa. Dan ketika aku ngedekat mereka buat aku nih mau tahu sebenarnya kesalahanku apa sih, mereka menghindar. Jadi masalahnya nggak selesai-selesai. tapi nih ya, kau pernah tanya gitu gak sih kayak face to face kayak, lu kenapa sih giniin gue ada salah apa gitu? Pernah. Dan mereka bilang kayak nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Gitu. Ini nih yang Cuma bahaya nih. nah, iya. Gak apa-apa. Nggak Bahaya apa-apa. ini. Bahaya. Apa itu ya? Aduh. Bahaya. Gak apa-apa. Kalau ada Padahal- apa-apa, Kenapa-napa? Iya, betul. Pintar. Terus akhirnya teman kamu nggak udah selesai kelar masalahnya apa belum? kelar sendiri. Kelar sendiri. Tapi aku masih sampai sekarang masih nggak tahu apa salahku. Kadang tuh orang-orang juga buat kita bingung gitu kan. Misalnya nih kayak kita buat salah, kita nggak sadar akan kesalahan kita kayak kalau itu tuh salah. Orang-orang ngomongin kita kayak seenggaknya kita punya suatu hubungan dong, kita teman di kelas, kita harus bisa satu kelas tuh kita harus kompak gitu, saling mengingatkan kesalahan gitu kan. Kalau misalnya udah kayak begini, kita nggak tahu kesalahan kita terus tiba-tiba kita dijauhin gitu kan, jadi bingung sendiri. Bingung banget. Itu juga sempat ngaruh sama fokus belajarku di sekolah. Aku juga sempat pernah takut buat sekolah, cuman gara-gara itu. Pernah nggak sih ngomong sama anak kelas gitu biar ayo dong kompak gitu? Nggak berani, nggak berani. Soalnya gimana ya? Bukan pemegang kekuasaan tertinggi ya? Betul. Oh, ada kastanya juga di kelas. Waduh. Bisa dibilang ada. Setiap kelas tuh Iya benar ada. bukan berkata tapi berpengaruh, orang yang berpengaruh di kelas itu atau orang Iya, yang iya. berpengaruh di kelas. Yang kayak Oh ya, gebrakan buat kelasnya gitu ya. Iya, jadi bilang yang bisa narik apa ya, daya tariknya lebih tinggi gitu lah. Kelas ya. Tapi nih, kalau dari guru itu ada yang tahu gak sih kayak kelasnya kayak gitu? Ada yang tahu gitu nggak? Guru, nggak. Pasti ada. Tapi gurunya nggak ngasih, maksudnya nggak ngasih apa ya? Nggak bisa dibilang nggak peduli sih. Bisa dibilang nggak peduli. Kayak ya udah anak-anak gitu kan. Ya bukan urusan saya Iya, gitu urusan ya. saya. Mereka berteman, tahu-taunya yang baik-baik aja. Padahal mah kelihatan banget kalau dijauhin atau segala macamnya. Ya udah, mungkin anaknya cuma pengen lagi sendiri kali gitu. Tapi dalam lingkungan toksik itu ada nggak sih kayak kejadian mungkin kayak ngebully atau Wah. apa itu? Ya Pasti dalam ada sih. tadi kan dalam hal yang kayak silent treatment doang kan. Kalau misalnya kayak ada dalam hal bully mau fisik ataupun non fisik gitu. Non fisik ada. Non fisik. Kadang ada sih candaan yang bikin Iya, kita betul terbuli. Pedes Tapi ya, padahal pedes, cuma pedes. candaan doang gitu. Terus kalau yang kan aku bilang ada yang ngebully ya, tapi nggak secara fisik itu. Bulinya sebenarnya kelihatannya kayak bener-bener bercandaan gitu. Mereka nyindir-nyindir. Lebih ke mental ya? Iya, maksudnya? mental itu kena banget tahu, sakit hati. Langsung curhat ke sahabat gitu. Yes. Wih. Punya sahabat. Tapi ada kan? Ada, Kan tenang, dari ada. 35 kan? Iya, 35 masa nggak ada? Ada dong. Apalagi Samuan. Waduh. Waduh. spill. Nggak tahu. nggak tahu. Oke deh, kita langsung next nih. Aku mau nanya sama kamu. Iya. Kamu tau gak sih kayak ciri-ciri mulai ada tumbuhnya lingkungan toksik itu gimana sih?
Kalau ciri-cirinya ya sebenarnya langsung kelihatan sih. Maksudnya misalkan hari ini biasanya aku baik-baik aja gitu, besoknya aku nggak tahu apa yang terjadi sama mereka, entah mereka ngomongin aku di belakang atau apa, ya langsung dijauhin gitu aja. Ciri-ciri satunya pertama kayak mulai beda. Iya, mulai Iya. beda gitu. Nggak nyaman. Nah, yang kedua gak nyaman. Kedua nggak nyaman pasti. Nah iya, orang-orang yang kompor yang ketiga. Jadi kompor kadang lah. tuh jadi mulai tumbuh lingkup lingkungan yang toksik. Dari satu orang, dari kebencian satu orang, dia Bisa mempengaruhi nyebar orang lain. semuanya. Betul. Cuman gara-gara omongan padahal itu bukan faktanya. gak semuanya bener yang mereka omongin. Kalau dari watak mereka nih kan kita nggak tahu kan, kayak watak orang tuh beda-beda, terus Iya. disatuin, nah jadilah suatu lingkungan itu. Bisa nggak? Kalau dari watak, dia dari satu orang sih, satu orang ini benar-benar kompor, terus habis itu yang lain jadi kayak, oh iya bener ya Menghasut Iya, ya? menghasut. Cara menanggulanginya tuh gimana sih? Kayak cara kamu pribadi sendiri buat saat menghadapi lingkungan ya, saat kamu lagi ada di lingkungan toksik itu pasti kamu awalnya kayak Biar nggak terpengaruh sama mereka tuh Iya. gimana? Nggak, tapi pasti kamu awalnya ngerasa aduh gak enak banget ya, kayak putus asa gini gitu. Terus pada akhirnya kamu bisa sampai di titik ini. Nah kamu itu Untuk yang pertama banget, pas lagi kena mentalnya itu aku sendirian dulu. Aku nyari space sendiri. Walaupun emang udah dijauhin sama teman-teman, itu kan termasuk sendirian ya. Cuman di situ tuh rasanya, aduh nggak enak banget, pengen pulang gitu. Terus habis itu aku sendirian, yang benar sendiri. Aku kalau ada orang ngajak ngobrol, aku menolak dulu. Aku bilang kalau aku lagi pengen sendiri, aku nggak bakal bisa ngerespon dengan baik. Takutnya aku emosi, nangis atau segala macamnya. Yang kedua itu aku mencoba buat yang kedua ini yang udah sampai puncaknya banget, aku nangis, aku keluarin emosi aku di situ. Rasa aku nyesel dan mungkin aku nge-treat mereka tuh nggak bener, sehingga mereka tuh kayak gitu, kayak jadi introspeksi diri. Yang Oh, kedua iya. itu introspeksi diri. Yang ketiga setelahnya aku mulai nyari orang untuk bercerita. Pokoknya aku butuh orang untuk bercerita, untuk ngasih saran kedepannya aku nih harus gimana lagi. untuk nyari orang dan nyari saran yang tepat juga dibutuhkan orang yang tepat. Benar. Kalau misalkan kamu cerita ke orang yang toksik juga ya gak Iya. bakal selesai tuh Bang. Malah ada yang ada tuh ngomporin diri kita sendiri. Gitu. jadi tuh kadang kayak kita juga milih orang tuh harus benar gitu. Bukan berarti kita temenan tuh milih-milih, tapi kita tuh temen tuh harus dipilah-pilih. iya, tapi jadi kayak ya gimmicknya boleh lah buat temen biar gak milih-milih, tapi maksudnya tuh buat untuk pribadinya kita. Iya. Kayak kita mau cerita tentang kepribadian kita, semuanya tentang kita yang emang itu tuh pribadi, kayak nggak semua orang tuh tahu, harus tahu. Jadi kita juga harus pilih-pilih teman-teman yang emang itu baik buat kitanya juga. Seperti episode pada sebelumnya, kita harus mana bedain yang following, mana yang close friend. Yes. Waduh. Pokoknya nonton yang episode ketiga dulu guys. Linknya di Itu sini, guys. nyambung episodenya. Tapi gue dapet tips nih dari temen gue dulu cara nyari teman. Jadi kalau misalnya kita cerita misalnya ke satu orang, tapi orang itu nggak cerita balik ke kita, nah itu udah mulai dijauhin. Tapi kalau misalnya kita cerita ke orang itu, tapi orang itu kayak juga cerita sama kita, jadi kayak iya saling ngasih feedback, itu ya lanjutin aja gitu. Kayak gitu deh. Berarti kayak orang people pleaser ketemu people pleaser. Nah, itu benar. Bisa, Seru banget. bisa jadi ya people bisa ketemu dengan people pleaser. Jadi kayak saling ngerti, dukung, saling ngerti. Kayak jadi bisa baca pikiran satu sama lain yang kayak, oh kamu lagi gini. Feelnya dapet. Jadi ya, jadi kayak mengerti satu sama lain. Keren tipsnya, boleh dicoba ya guys. Jadi buat kalian yang punya temen, kalian cerita terus, tapi mereka nggak cerita balik ke kalian. Jauhin. Jangan Jauhin. mau. Jauhin aja. Yang nggak jauhin sih, tapi kayak Ya. Jadi maksudnya bukan berarti menjauhkan pertemanannya. tetap berteman, tapi tuh Tapi kayak dikasih space gitu loh, guys. kasih space gitu. Iya, jadi kayak kita mulai jarang cerita lagi ke dia. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia ngerasa kayak nanya, kamu kok jadi jarang cerita lagi sama aku? Cuma kalian langsung bilang aja. bilang aja kayak ada apa-apa. Lu kalau begitu lu namanya manfaatin gua, lu cuma mau tahu cerita gua. Tapi lu aja nggak cerita balik, gituin aja. capek gak sih? kita nggak boleh jadi orang yang oversharing dong. Oversharing, bener. Iya benar. Iya, Kita benar. harus memilah, pilih-pilih lah ya. Zaman sekarang tuh orang
wedan tenang. Tapi Nggak boleh gitu Ya sih. Nggak boleh gitu. kita harus gas terus rem, gas rem Ya. gitu. Tarik ulur. Aduh. Layangan kali ya. Aku tuh termasuk orang salah satu yang pengen nerima cerita orang, tapi nggak mau banyak cerita ke orang. Waduh. Lebih iya. Iya lebih soalnya tuh benar. makanya tadi rada aneh. Berarti tuh, aduh, maaf. Jadi tuh kayak aku minta orang-orang kalau kalian kenapa cerita aja, kayak gitu. Terus kali tapi kalau misalnya dia nggak suka cerita balik ke kalian, mundurin kayak. Jadi selama ini orang-orang jauhin aku gara-gara itu. Enggak dong. Itu orang tertentu aja. Pasti itu kalau misalnya ada ciri-cirinya kok. Iya, oh jadi kayak Iya. bisa bedain mana yang beneran toksik, mana yang buat cerita. Ya sih. Gimana tuh ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh kalau misalnya dia tiba-tiba kayak udah deket sama kita nih, tiba-tiba deket sama orang lain. No. Kan kayak ada tersembunyi, aduh apakah cerita gue diceritain sama orang lain? Bisa jadi, bisa jadi. Tapi bisa aja tuh orang yang kamu cerita itu karena cerita dia tuh terlalu berat buat diceritain gitu. Nah iya, nggak sih? dalam diri aku tuh gini kayak kalau misalnya nih kita tahu masalah dia, Iya. kan dia cerita mulu ke kita, kita tahu masalah dia. Terus kalau misalnya kita cerita balik, lah nanti dia keberatan dong, gitu loh. Misalnya nih, Iya, Iya, dia iya, udah iya. kan. Kalau misalnya kita cerita balik, jadi kayak kitanya tuh gak enak, kita cerita balik ke dia, lah niat Iya. kita tuh buat ngurangin beban dia, tapi kita malah ngasih beban kita ke mereka gitu, jadi kayak agak susah. Intinya pilih-pilih waktu aja sih. Kadang kalau misalnya dia lagi kayak ngerasa Gak enak. ceria banget, lagi fresh, nah itu boleh kita cerita. Kita sharing-sharing gitu. Setuju banget. Emang harus nentuin timingnya, terus ngeliatin juga nih orangnya moodnya gimana sih. Iya, Mood orang betul. itu tuh benar-benar berpengaruh banget. Sangat. Ada nih kalau misalkan kita cerita terus habis itu dia nggak dengerin, terus nanti kita jadi sakit hati. Iya. Nanti kita jadi menyalahkan lingkungan toksik tuh jadi ke situ. Padahal orang-orangnya itu lagi emang nggak mood, Iya. lagi nggak mau dengerin cerita lo gitu. Kadang mood tuh emang sangat efeknya tinggi banget. Kalau padahal nih anak tuh kayak ceria banget, tapi kalau lagi moodnya gak jelas, dikatain kerudungnya penyok aja dia sakit hatinya sampai tahun mana gitu kan. Jadi kadang kayak harus melihat juga mood orang gitu. Kalau pengen dimengerti harus mengerti orang lain juga. Yes. Tapi ini ya, ada nggak sih penyebab lingkungan toksiknya Ata nih? Penyebabnya aku kurang tahu ya, kan aku bilang tadi kalau misalkan aku sampai sekarang pun nggak tahu kesalahanku di mana karena mereka ngejauhin aku itu. Kadang gitu yang bikin Masih abu-abu Itu ya. bikin bingung banget, abu-abu banget. Tiba-tiba baik kan jadi bingung. Awal-awalnya ngediemin, Iya. terus tiba-tiba baik kayak salahku udah selesai nih, aduh. nggak salah lagi nih gitu. Cuman aku yakin kayak mungkin beberapa waktu ke depan aku bisa menyulut emosi mereka lagi secara nggak sengaja gitu. Karena mereka nggak ngasih tahu alasannya apa, jadi aku nggak tahu aku harus ngejelasin gimana. Kalau mereka ngasih tahu lo tuh salahnya di sini, di sini, di sini, aku bisa ngasih point of view aku. Kalau aku tuh sebenarnya lagi begini, latar belakang tuh lagi begini, makanya aku bisa ngasih treatment ke kalian begini, kalian jangan sakit hati karena itu. Kita bisa saling maaf-maafan, jadi lega kan Iya, hati satu bener. sama lain. Tapi kadang kita juga perlu ini nggak sih, orang buat ngeritik kita biar kita tahu kesalahan kita di mana. Iya, betul. Tapi kadang juga takut sama gengsi. Iya. Duh, gengsi juga efeknya tinggi banget sih. Kayak cuman gara-gara gengsi kita tinggi, pertemanan kita yang awalnya baik-baik aja, ada kesalahan, gengsi buat Waduh. minta maaf gak bisa. Padahal maaf itu tuh Iya. kata-kata yang perlu apa sih? Iya. Kata yang magic banget. 4 kata Miss. Pertama, maaf. Terima kasih. Tolong. Satu lagi. Tiga dong. Tiga. Ya berarti Iya nggak sih? tiga kayak Berarti 3. Yang pertama tadi minta maaf, minta tolong, sama Terima kasih. Itu benar-benar kata magic yang kayak kalau misalnya kita ucap terima kasih itu tuh orang, oh iya sama-sama. 4 permisi. Ya Oh, sih? permisi, itu iya. kan bener 4. Jadi 4 ke 3. Tapi
kalau menurut saya nih, menurut gua itu tuh kata yang paling magic itu kata maaf. Karena apa? Ada yang tahu gak? Aku tahu. Karena nggak sembarang orang bisa bilang kata maaf dengan tulus. Nah, itu benar. Dan kata maaf itu bisa menyambung tali silaturahmi yang putus. Itu guys. Kayak cuma bener-bener maaf ya. Dan itu tuh bener-bener jadi semuanya tuh. Iya, efeknya bener-bener gede banget. Kalian cuma minta maaf dengan kata maaf, itu tuh bisa membuat semuanya jadi baik-baik lagi. Makanya jangan Tapi gengsi. ingat ya, maaf itu yang tulus. Oh ya. Jangan tidak tulus. Dan setengah-setengah ya. Kalau nggak ikhlas, mendingan tidak usah. Aduh. Iya sih, kadang juga kata maaf suka disalahpergunakan. Ya, gitu. Jadi kayak minta maaf, besoknya diulangin lagi. Waduh, Minta itu sih maaf. nggak selesai masalahnya. Aduh. Kan dari tadi kita tanya Ata mulu nih. Dari Nadia sama Ata, ada nggak sih lingkungan toksik yang pernah kalian alamin? Ngomong-ngomong, nama gua sama nama Ata tuh sama. Oh iya. Oh, kita panggil Alfa. Oke. Emang kebetulan sama mungkin kali ya. Jangan-jangan punya cerita yang sama. Gimana nih Alfa? Punya lingkungan toksik nggak? Sharing dikit. Sharing cerita gitu. Sebenarnya nggak ada sih, cuma nggak kelihatan banget di guanya gitu loh. Ya gue nggak nanggepin lingkungan toksik itu yang ini lingkungan emang bener bahaya sih buat gue, berdampak buat masa depan gue. Cuma ya udah gue bodo amatin. Kayak fine-fine aja. Iya, gue cuekin aja. Ikutin aja. Ambil yang positif, buang yang negatif, nggak usah ditiru. betul. Tuh. Coba dari kalian Nadia dulu. Nadia. Kalau lingkungan toksik apa ya? Pernah sih temanan juga. Cuman kayak aku nganggapnya dulu tuh kejam banget buat aku. Waduh. Tapi sekarang kayak itu bocil, kayak bocah, tau gak sih? Kayak bocah main-main yang kayak gitu, terus kita jadi baper, terus kita jadi kayak kok jahat banget sih. Jadi kayak padahal tuh itu cuman gara-gara kita pemikirannya belum dewasa aja. Jadi kayak aku anggap itu lingkungan toksik, padahal enggak. Kayak cuman gimana sih anak-anak kalau main pasti kan nilainya sedang ini. Pertemuan itu juga bisa bikin kita jadi tambah baik hubungannya gitu. Intinya tuh kalau misalnya kita disakitin sama temen yang ini, kita cari temen lagi. Iya. Karena kan temen banyak. Iya. Gak itu aja. Tapi temen yang baik sedikit. Aduh. 1000 teman itu kurang, tapi satu musuh itu kebanyakan. Tuh, ada yang mau nambahin lagi nggak kira-kira dari lingkungan toksiknya apa aja? Apa ya? Cukup nggak sih? Boleh sih. Udah kebahas semua kan? Iya. Kebahas semua deh. Atau mungkin sahabat manis ada yang punya cerita-cerita? Boleh loh kalian DM IG kita @15 Jakarta atau komen di bawah juga bisa. Kalian komen yang banyak deh. Suatu saat kita juga bakal undang kalian ke podcast ini. Oke. Iya. Kalau bisa, Sobat Manis cerita nih gimana sih lingkungan toksik Sobat Manis yang pernah dialami. Bisa yang tadi disebutin sama Nadia, bisa juga di YouTube ini. Nanti kita baca kok. Iya, boleh juga request tema kalau nggak Iya, judul buat kalian punya podcast selanjutnya. Kalau buat podcast selanjutnya kita mau bahas apa nih biar kalian semua pada mau tentang apa aja deh yang kalian misalnya tertarik untuk dibahas, kayak yang tren-tren sekarang juga boleh kok. Kalian mau request boleh aja komen di bawah. Oke guys. Oke deh, buat teman-teman jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, komen, dan share yang banyak. Loncengnya jangan lupa ya. Tuh. Oke. Oke deh, sekian dari kami buat teman-teman semua. Aku Nadia Rahman Aku Alia. Aku Fata Pratama. dan narasumber kita. Natania Malia Syarifah. Pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah.